Martial Peak 3623. Yang Kai menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Tetapi angin masih bertiup. Saat rambut merahnya yang berapi-api berkibar tertiup angin, sosok Zhu Qing melintas ke depan dan dia juga meninju. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Dan Yao Xi mengeluarkan erangan teredam saat dia dikirim terbang mundur, menghilang dari pandangan. Yang Kai menangkupkan kedua tangannya dan mendongak, menghela nafas. Mengapa kamu di sini? Zhu Qing memiliki tubuh naga besar Orde ke-9 dan dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Bahkan Half Saint mungkin bukan lawannya. Apalagi Rilem Kaisar Orde kedua. Zhu Qing sudah menunjukkan belas kasihan ketika dia mengirimnya terbang. Dia masih putra Kaisar Agung. Jika dia benar-benar mati karena luka-lukanya, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Kaisar Agung Jiwa Tenang. Namun, dengan sangat cepat, pria yang baru saja terbang keluar bergegas kembali. Wajahnya muram dan marah ketika dia berteriak. Tuan Istana Agung dari Istana Surga Tinggi, yang terkenal di seluruh Star Boundary. Apakah dia hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik wanita? Apakah dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawanku sendirian? Jika itu masalahnya, Yang Kai, kamu benar-benar mengecewakanku. Yang Kai tersenyum. Kamu bukan lawanku. Tidak ada gunanya menggertakmu. Yao Xi berkata, jika kamu belum bertarung, bagaimana kamu tahu aku bukan lawanmu? Jangan berpikir bahwa hanya karena wilayahmu lebih tinggi dari milikku, kau benar-benar kuat. Saya Yao Xi, bukan kucing atau anjing acak yang pernah kamu temui sebelumnya. Yang Kai meliriknya dan berkata dengan ekspresi aneh, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kamu bisa pergi ke medan perang wilayah barat dan bertarung sesuka kamu. Yao Xi dengan dingin mendengus. Setelah pertempuran dua dunia pecah, aku bertarung di wilayah barat. Lebih dari 3 atau 5 Raja Iblis tingkat tinggi mati di bawah tanganku. Ekspresi arogansi sekali lagi muncul di wajahnya. Raja Iblis tingkat tinggi dan alam Kaisar Orde ketiga pada dasarnya sama. Jika dia bisa membunuh Raja Iblis tingkat tinggi, alam Kaisar Orde ketiga secara alami juga bisa dibunuh. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan marah berteriak, aku hanya bertanya padamu, apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Yang Kai menghela nafas. Apa yang harus diperjuangkan ketika tidak ada manfaat? Kamu ingin beberapa manfaat. Sebuah cahaya melintas di mata Yao Xi saat dia mencibir. Bagus. Kalau begitu mari kita tambahkan beberapa manfaat. Jika aku kalah dalam pertempuran hari ini, hidup Yao Xi ini akan menjadi milikmu. Yang Kai menurunkan matanya. Apa gunanya aku untuk hidupmu? Yao Xi mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri. Namun, jika kamu kalah, aku tidak akan mengambil nyawamu. Tetapi kamu harus melepaskan posisimu sebagai komandan pasukan Jiziku. Mengatakan demikian, mulutnya menyeringai. Ekspresi Yang Kai menjadi lebih aneh. Kamu ingin menjadi komandan pasukan JZ. Jika kamu mau, saya akan berbicara dengan Kaisar Agung dan meminta mereka mengubah perintah mereka. Meskipun Kaisar Agung telah memberinya posisi komandan tentara Jizi sebagai semacam kompensasi, Yang Kai benar-benar tidak tega melakukannya. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jadi dia tidak punya waktu untuk membangun pasukan. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil membangun pasukan, di masa depan, dia harus memimpin seluruh pasukan di medan perang. Baginya, mengerahkan pasukan untuk menyerang dan menghancurkan sebuah kota cukup sulit. Dia lebih bersedia mendengarkan perintah dari orang lain dan bertindak sesuai perintah. Tidak peduli dengan keselamatan ratusan ribu tentara. Posisi panglima pasukan mungkin terdengar tinggi dan perkasa. Tetapi perintah apapun akan melibatkan banyak nyawa dan kematian. Yao Xi mendengus. Jika aku menginginkan sesuatu, aku akan mengambilnya sendiri. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Yang Kai mengerutkan kening. Tetapi bahkan jika kamu bisa mengalahkanku, apa gunanya? Apakah kamu yakin kamu dapat meyakinkan Kaisar Agung untuk membiarkan kamu mengambil posisi ini? Akan terlalu keterlaluan jika perintah Kaisar Agung begitu mudah diubah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jawab Yao Xi ringan. Yang Kai mengerutkan kening ketika dia memikirkan kembali banyak kata yang baru saja dia katakan. Samar-samar merasa bahwa ini adalah tujuan sebenarnya untuk datang ke Istana Surga Tinggi.
Ini memang kasusnya. Alasan mengapa Yao Xi mengambil tugas ini dan melakukan perjalanan khusus ke High Heaven Palace adalah pertama untuk membantu adik perempuannya melampiaskan amarahnya. Dan kedua, itu untuk posisi sebagai komandan pasukan Jizi. Bukan karena dia terlalu materialistis, melainkan karena dia dilahirkan untuk menjadi seorang jenderal. Dari 10 Kaisar Agung Star Boundary, kebanyakan dari mereka tidak memiliki ahli waris. Dan bahkan jika mereka memilikinya, kebanyakan dari mereka adalah anak perempuan. Hanya Kaisar Agung Jiwa Tenang yang memiliki putra dan putri. Dengan kata lain, dia adalah pemimpin generasi muda dari seluruh Star Boundary. Sebagai putra Kaisar Agung, dia memang melakukannya dengan baik. Meskipun dia belum lama berkultivasi, dia sudah mencapai alam Kaisar Orde Kedua. Di masa depan, bahkan jika dia tidak dapat mencapai ketinggian yang sama dengan Kaisar Agung Jiwa Tenang, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi Kaisar Sudo. Jika dia memiliki kesempatan, dia mungkin bisa memahami Dao Surgawi. Sejauh ini, semua komandan Korps Star Boundary 54 adalah penguasa Rilem Kaisar Orde Ketiga yang terkenal dari generasi yang lebih tua. Generasi muda belum memiliki kesempatan seperti itu. Pertama, kultivasi mereka tidak mencukupi. Dan kedua, pengalaman dan temperamen mereka tidak mencukupi. Posisi komandan sangat penting. Jadi siapa yang mau menggantikan generasi muda? Jika Yao Xi ingin menjadi yang pertama, dia harus menjadi yang pertama. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Istana Jiwa Tenang. Dan terlebih lagi untuk Kaisar Agung Jiwa Tenang. Di medan perang, dia telah bertarung melawan Demon Rache sampai mati. Terus-menerus membuat dirinya marah, mengumpulkan poin prestasi, dan terus-menerus meningkatkan posisinya di ketentaraan. Sekarang, dia adalah wakil komandan pasukan tertentu, hanya selangkah lagi dari tujuan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, paling banyak setengah tahun, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi komandan seluruh pasukan. Pada saat itu, sudah waktunya baginya untuk membuktikan dirinya ke seluruh Star Boundary. Kekuatannya bukan karena latar belakangnya, tetapi karena kerja kerasnya sendiri. Siapa yang mengira bahwa ketika keinginan ini akan terpenuhi, Yang Kai tiba-tiba muncul di jalan dan menjadi komandan pasukan bahkan lebih cepat darinya. Jika itu adalah komandan pasukan biasa, itu akan baik-baik saja. Tetapi ini adalah pasukan Jizi miliknya sendiri. Awal dari perjalanannya tidak mudah untuk membuat pasukan. Jadi masalah pertama yang harus dipecahkan adalah jumlah orang. Meskipun masih banyak pembudidaya di Star Boundary yang belum direkrut, tidak banyak dari mereka yang tersisa. Bahkan jika pasukan berikutnya dibentuk, itu hanya tentara Wu Chen. Satu kepala lebih pendek dari kepalanya sendiri. Tidak ada cara untuk berkoordinasi dengannya, kecuali dia bisa merebut Yang Kai dari pasukan Jizi miliknya sendiri. Jadi sekarang Yao Xi datang untuk menantangnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang Kai sedikit mengangguk. Jadi, jika kamu menang melawanku, Jizi ini akan menjadi milikmu. Cukup omong kosong. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Berjuang. Bertarung. Bertarung. Yang Kai tidak bisa menahan anggukan kepalanya. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat dia berdiri di tempat. Melambai ke arah Yao Xi. Karena kamu bersikeras untuk bertarung. Raja ini hanya bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Serang. Dia telah memutuskan bahwa selama Yao Xi bergerak, dia akan segera menyerah. Menurutnya, posisi panglima pasukan dari pasukan Jizi miliknya sendiri tidak begitu penting. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak punya waktu untuk membangun pasukan. Jika dia bisa melemparkan kentang panas ini ke Yao Xi saat ini, itu akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dia impikan. Ranah Yao Xi agak rendah, tapi kekuatannya tidak rendah. Dia datang dari Istana Jiwa Tenang dan telah bertempur di medan perang selama beberapa tahun. Jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi di medan perang. Dia pasti lebih memenuhi syarat daripada dia untuk menjadi komandan. Yao Xi menyipitkan matanya dan menatapnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yang Kai ingin menyerah? Namun, dia tidak akan pernah mengatakan apapun tentang kemenangan yang tidak adil. Apakah Yang Kai menolak atau tidak adalah urusan Yang Kai. Dia datang ke sini hanya untuk mengalahkan Yang Kai. Dan hasilnya tidak penting.
Karena dia sangat percaya bahwa bahkan jika Yang Kai menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia tetap bukan tandingannya. Dia memiliki kepercayaan diri ini karena dia adalah penerus sejati, putra Kaisar Agung Jiwa Tenang. Namun, Yao Xi masih melirik Zhu Qing, yang berdiri di samping Yang Kai. Dia tidak peduli dengan orang lain. Tetapi naga api dengan temperamen buruk ini adalah sesuatu yang sangat dia waspadai. Yang Kai terkekeh. King Er, mundur. Zhu Qing melirik Yao Xi sebelum diam-diam mundur. Tanpa halangan atau keraguan lebih lanjut, Yao Xi bergegas maju. Kaisar Qi-nya melonjak saat dia mempersiapkan kemampuan ilahinya. Tidak peduli bagaimana Yang Kai merespons, dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, Yao Xi tiba-tiba merasakan gelombang Divine Sense seorang wanita di dekatnya dan mengirim transmisi suara ke Yang Kai. Dia dengan cepat melirik wanita itu dan mengenalinya sebagai kepala manajer High Heaven Palace Hua Qingxi. Tidak diketahui apa yang dikatakan Hua Qingxi kepada Yang Kai, tetapi ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah saat matanya berbinar. Aura yang sangat berbahaya mengalir ke arahnya. Dan pada saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, hampir menyentuh wajahnya. Yao Xi terkejut dan dengan cepat memanggil kemampuan ilahi luar angkasa di dalam hatinya, segera mengaktifkan kemampuan ilahinya. Sebagai putra Kaisar Agung Jiwa Tenang, dia telah dipengaruhi oleh Kaisar Agung sejak dia masih kecil. Jadi dia secara alami mahir dalam kekuatan jiwa ilahi. Langkahnya yang paling kuat adalah teknik rahasia jiwa ilahi. Dan saat rasa ilahinya melonjak seperti gelombang pasang, energi jiwa ilahinya yang murni berubah menjadi 999 pedang tajam yang menembus pertahanan kesadaran ilahi Yang Kai dan menembus laut pengetahuannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Karena gerakan ganas seperti itu kemungkinan akan membunuh lawan mereka. Dia dan Yang Kai tidak memiliki permusuhan hidup atau mati. Jadi tentu saja dia tidak perlu melakukannya. Namun, karena dia telah menggunakan gerakan ini, dia memiliki metode untuk mengendalikannya. Bahkan jika 999 pedang kecil bergegas ke laut pengetahuan Yang Kai, dia masih bisa mengendalikannya, memastikan bahwa mereka tidak akan membahayakan kehidupan Yang Kai. Sudut mulut Yao Xi melengkung menjadi seringai. Dia secara alami tahu bahwa Yang Kai memiliki kemampuan luar angkasa. Jadi jika pihak lain ingin berurusan dengannya, itu akan sedikit merepotkan. Namun, Yang Kai sebenarnya berani bertindak begitu arogan di depannya, sehingga hanya bisa dikatakan bahwa dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. 999 pedang kecil mengalir ke laut pengetahuan Yang Kai, tetapi ekspresi Yao Xi berubah drastis. Karena pada saat itu, dia telah kehilangan kontak dengan 999 pedang kecil. Dalam keterkejutannya, dia kehilangan kendali atas pikirannya dan bunga teratai putih murni tiba-tiba mekar di depan matanya. Seluruh dunia tampaknya dipenuhi dengan bunga teratai ini sementara tubuhnya entah kenapa jatuh ke benang sarinya. Kelopak bunga yang mekar perlahan menutup dunia di sekitarnya. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa melihat tanpa daya saat dia disegel di dunia teratai ini. Dunia dipenuhi dengan kegelapan. Dan tidak ada lagi yang bisa dilihat. Bahkan persepsi seseorang telah sepenuhnya diblokir. Rasa kesepian melanda dirinya. Seolah-olah dia ingin tenggelam ke dalam dunia tertutup ini selama 1000 tahun. 10.000 tahun. Selamanya. Rasa kantuk yang kuat memenuhi hatinya. Dan bahkan seseorang sekuat Yao Xi tidak bisa menahan rasa kantuk. Bersambung.